Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Olivia Gustiasari. Jadi kali ini saya akan memberikan reaksi saya terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Terkait Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini menuai banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Ada yang menilai ini hal yang positif dan ada juga yang menilai ini suatu hal yang negatif. Sebelum itu, mari kita ketahui lebih dahulu sebenarnya apa itu Omnibus Law. Omnibus Law sendiri adalah menyatukan sejumlah aturan sehingga hanya menjadi satu aturan saja. Isu besar yang saling berkaitan dalam satu undang-undang atau pengesahan Omnibus Law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU undang-undang sekaligus. Itulah mengapa disebut dengan Undang-Undang Sapu Jagat. Salah satu undang-undang yang menggunakan konsep Omnibus Law ini adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja setidaknya mengatur 11 klaster, di antaranya yakni perizinan dan penyederhanaan usaha, investasi, ketenaga kerja, dan masih banyak lagi. Namun sebenarnya apa itu cipta kerja? Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini sendiri dijelaskan bahwa cipta kerja adalah penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudian tujuan pemerintah dalam menciptakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini adalah untuk mempertinggi tingkat investasi asing, memangkas aturan yang dapat memperlambat investasi asing masuk ke Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan prioritas 4 tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia agar dapat memunculkan daya saing. Namun, dari masyarakat sendiri banyak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Hal ini dikarenakan dianggap merugikan masyarakat dan tidak berpihak pada buruh. Undang-Undang Cipta Kerja cenderung pada tujuan peningkatan ekonomi sehingga mengabaikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Beberapa pasal yang dianggap tidak berpihak pada buruh itu diantaranya upah minimum di kabupaten kota yang akan dihilangkan. Terkait masalah PHK juga banyak menuai protes dari masyarakat karena hal ini dianggap akan memunculkan sikap dari perusahaan yang sewenang-wenang dalam mem-PHK karyawannya, karena pada pasal sebelumnya karyawan itu dapat di-PHK karena kelakuan buruk dari karyawan itu sendiri. Namun sekarang setidaknya ada 10 alasan bagi perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawannya. Kemudian itu menghilangkan hak cuti khusus, mengurangi pesangon yang awalnya sebanyak 32 kali jumlah gaji menjadi maksimal 25 gaji saja, yang mana 19 kali itu wajib dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan 6 kalinya itu dibayar oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir itu aturan kerja dianggap terlalu eksploitatif karena apabila para pekerja tidak dapat bekerja dengan waktu yang telah ditetapkan, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya, yakni pemotongan gaji. Menurut saya sendiri, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini terlalu jauh dalam mengatur beberapa hal. Salah satunya itu mengatur media dan pers, padahal sudah cukup media dan pers itu diatur pada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Hal selanjutnya yang menuai pro dan kontra masyarakat menurut saya ini terkait pengesahan undang-undang yang terkesan terlalu terburu-buru sehingga rakyat seperti tidak diberi kesempatan untuk menelaah undang-undang Cipta Kerja ini lebih lanjut. Padahal
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sudah dijelaskan mekanisme dalam pembentukan undang-undang, yakni bersifat transparan dan terbuka. Namun sepertinya dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini hal tersebut tidak dijalankan. Selanjutnya adalah menurut saya pasal kewenangan presiden dalam mengubah undang-undang lewat peraturan pemerintah itu dianggap dapat memunculkan pemerintahan yang otoriter. Namun hal ini sudah diklarifikasi oleh Bapak Wakil Presiden bahwa pasal tersebut hanya salah ketik saja. Sedangkan beredar berita bahwa pasal-pasal yang beredar di masyarakat itu merupakan pasal-pasal yang hoax. Namun belum ada klarifikasi sampai saat ini bahwa pasal tersebut adalah hoax. Mungkin sekian pendapat dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.